Kesempatan ini kita akan lebih membahas pemikiran daripada Mula Sadra tentang kehudusan daripada nafs. Meskipun Mula Sadra menerima definisi nafs dari Aristoteles, yaitu kamalun awal lijismin tabiin ali. Jadi nafs itu merupakan kesempurnaan awal bagi jism tabiat, dan dia menjadikan badan sebagai wasilah di dalam perbuatan serta berbagai kehendaknya yang terkait persoalan alam materi ini. Karena itu nafs merupakan satu bahagian daripada manusia, yang mana bahagian lain daripada manusia tentunya adalah badan jasmani. Yang menarik di dalam pandangan Mula Sadra adalah bahwasanya nafs itu sama saja dengan badan manusia dari segi kemunculannya, yaitu bersifat kudus serta berasal daripada jismaniyah. Karena itu dalam filsafat Mula Sadra dikatakan bahwa nafs itu jismaniyatul hurus wa ruhaniyatul baqa. Secara kehudusan, secara penjelmaan keberadaan, ia adalah berasal dari jisim. Namun secara keberlanjutan keberadaan, dia adalah ruhani atau non materi. Nah, saya sendiri dengan beranjak daripada pemikiran Mula Sadra ini mencoba merenungkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan nafs di dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini dimulai dengan banyak sumpah, seperti wasyamsi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang bahwasanya jika kita memakai landasan falsafah Mula Sadra dalam memaknai ayat ini, yakni kemungkinan maknanya, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kita lihat di sini bahwasanya Tuhan bersumpah tentang masalah nafs. Wa nafsin, wanya di sini kalau ditinjau secara pembahasan bahasa disebut dengan wa kasam, waw kasam, yakni dimaknai sumpah, bukan diartikan sebagai waw ataf, yakni artinya dan. Kalau waw ataf artinya wa di sini dan, tapi kalau waw kasam artinya demi. Wa nafsin, yakni demi nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafs serta penyempurnaannya.
jika kita berangkat dari pemikiran mula sadar, maka kita bisa artikan bahwasanya di sini Tuhan bersumpah tentang nafs karena dia sebagai sebuah entitas yang jasmani kemudian menemukan suatu kondisi yang meninggalkan kejasmaniannya dan mendapatkan bentuk entitas lain sebagai sesuatu yang non materi. Sebab itu Tuhan mengatakan wa nafsin, dan demi nafs yang tadinya adalah jasmani, wa ma sawaha, serta penyempurnaannya, yang mana dia mengalami suatu revolusi yang bersifat transenden dari kematerian menjadi suatu yang non materi, dan dalam wujudnya yang non materi inilah dia memiliki kapasitas untuk menyerap berbagai bentuk pengetahuan dan ma'rifat. Sebab menurut pandangan Mula Sadra, keberadaan nafs pada awal keberadaannya, dia itu berada pada paling akhirnya kesempurnaan materi. Dan dia juga berada pada titik paling awal dari kenon-materian. Menurut Mula Sadra, jadi pada hakikatnya nafs insani itu seperti saja dengan nafs nabati yang mengalami gerak. Juga seperti nafs hewani yang mengalami gerak. Bagaimana kita mengatakan bahwa pada nafs nabati itu dia tidak berasal dari sesuatu yang bersifat penciptaan lain pada diri nafs nabati tersebut. Ya, kalau mungkin tidak ditahu apa itu nabati, maksudnya nabati itu tumbuhan, nabati tumbuhan. Jadi ini juga terkadang kita karena sangat kental dengan penggunaan istilah daripada teks, ya kita lupa menerjemahkannya. Ya, maksudnya nabati itu tumbuh, yaitu maksudnya pertumbuhan. Nah, sebagaimana kita dalam persoalan nabati, yaitu tumbuhan, tidak mengatakan bahwa nafs pada tumbuhan di sini berasal dari penciptaan lain, tetapi dia bersama dengan pergerakan daripada tumbuhan itu sendiri dan mendapatkan nafs tumbuhan. Jadi dia itu dari misalnya satu biji, ya satu biji, apakah dia gandum, padi, kurma, mangga dan lainnya, dia dari satu biji, di mana biji tersebut, ya itu kalau kita lihat kan dia tidak memiliki hidup. Tapi pada biji itu punya potensi hidup. Ketika dia ditanam, ya dengan kondisinya tertentu, maka dia akan mengalami pertumbuhan. Dia mendapatkan yang disebut dengan nafs nabati, nafs yang membuat dia tumbuh. Demikian juga pada hewan. Bagaimana terdapat potensi pada hewan untuk mendapatkan yang namanya kehidupan. Jadi yang terpancar dari hewan itu sesuatu yang tidak hidup. Dari jantannya atau betinanya. Kemudian terjadi pertemuan, terjadilah gerak. Dan dia melewati gerak yang disebut dengan tadi nafs nabati, karena dia mengalami pertumbuhan, jadi dia juga melewati yang disebut nafs nabati, tapi ditambah lagi kesempurnaan nafs hewani. Dia mendapatkan nafs hewani, di mana
dia juga mempunyai kemampuan penginderaan, mempunyai kemampuan bergerak. Dalam artian terdapat kesempurnaan-kesempurnaan yang dimiliki oleh nafs hewani tidak terdapat di nafs nabati. Tetapi apa saja yang ada pada nafs nabati kesempurnaannya, itu ada pada nafs hewani. Dan kita juga tidak mengatakan bahwa nafs yang berasal dari yang berada pada hewan itu berasal dari suatu penciptaan lain. Tapi kita tetap memandangnya sebagai suatu hasil daripada gerak materi yang ada pada hewan. Nah, sekarang pada manusia hanya dia juga mempunyai kesempurnaan melebihi daripada nafs hewani, yang mana berasal daripada manusia, suatu zat jismani yang mempunyai potensi untuk mendapatkan nafs insani. Karena itu dia melewati tahap pergerakan sebagai nafs nabati, kemudian nafs hewani, dan dia siap untuk menjadi nafs insani. Pada awal dia dalam bentuk kesempurnaannya itu adalah kesempurnaan materi. Jadi dia berada pada titik akhir daripada gerak kesempurnaan materi dan merupakan titik awal daripada gerak yang mendapatkan keruhanian atau kenon materian. Jadi itu nafs manusia. Karena itu pada awalnya dia masih berada di dalam batas keduanya itu. Makanya disebutlah dia misalnya masih dalam tingkat akal munfa'il. Jadi mula sadra sesuai dengan pandangannya, gerak menyempurna nabati dan hewani itu berbanding terbalik dengan gerak menyempurna nafs insani. Jadi semakin nafs insani itu jauh dari kenabatiannya, ketumbuhannya, dan jauh daripada kehewanannya, dia semakin menyerap kesempurnaan atau melewati tahap kesempurnaan. Nah, pada awal keberadaannya dia dalam keadaan munfa'il, yakni menerima reaksi. Yakni apa istilahnya, munfa'il itu menerima aksi dari lain, yakni dunia eksternalnya. Tapi perjalanan selanjutnya dia menjadi bilfi'il, yakni aktif, melakukan aktif, bisa berpikir, bisa mengkonsepsi berbagai pengetahuan, iradahnya juga semakin kuat, dan sebagainya. Dan pada tahap berikutnya dia menjadi fa'al. Fa'al yakni sangat aktif. Jadi bil fi'il itu aktif. Tapi kalau fa'al itu sangat aktif. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran, Tuhan juga disebut fa'alun lima yasha. Ada ayat di dalam ingatan saya, bunyinya Tuhan itu fa'alun lima yasha. Fa'al itu yakni sangat banyak berbuat. Bima yasha, dengan apa saja yang dia kehendaki. Karena itu nafs ketika dia semakin jauh dari nabati dan hewani, ya kalau kita lari ke akhlak kan penyucian jiwa itu artinya kita harus menghilangkan sifat-sifat hewani pada nafs kita. Yani kita harus meninggalkan sifat-sifat hewani di dalam diri kita, seperti sifat bahamiyah. Bahamiyah itu yaitu hewan berkaki 4 yang jinak.
yang perhatiannya masalah kehidupannya itu adalah makan serta berhubungan seks. Itu binatang bahamiah. Nah, itu dalam pendekatan akhlak nafs harus jauh dari sifat hewani tersebut. Atau misalnya sifat hewani sabuiyah. Sabuiyah itu yang ganas, yang suka menerkam, memangsa lainnya. Ya, ini semua juga harus ditinggalkan. Nah, nafs jika dia jauh dari sini, nanti dia akan mendapatkan nafs malakuti yang setara dengan malaikat. Ya, itu nafs dari pendekatan akhlaknya. Nah, tapi dasarnya mulai sadar membangun bahwa nafs itu kesempurnaannya yakni jauh dari nafs nabatinya dan nafs hewaninya. Itu dia kesempurnaannya, jadi berbanding terbalik. Nah, dia harus jauh daripada nafs tersebut untuk perjalanan kesempurnaannya. Jadi mulai dia sebagai munfa'il, yakni menerima, dia reaktif dari luar, menerima dari luar, kemudian dia bilfil, sudah mulai aktif, dan kemudian fa'al. Ya, Allah, yakni fa'alun lima yasha. Karena itu nafs pada tingkat tertentu dia fa'al, dia mampu melakukan apa saja dalam artian suatu kondisi kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti nafsnya insan kamil, ya dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, karena itu Munasadr melihat bahwasanya nafs manusia ya seperti nafs nabati dan nafs hewani itu bergerak, melakukan pergerakannya dan mencapai suatu tingkat tertentu. Dia dari akhir kesempurnaan daripada gerak kesempurnaan materi dan berada pada awal bergerakannya untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kenon-materian. Karena itu tidak terdapat misalnya dualitas sumber daripada badan dan nafs. Jadi dia tidak dualitas. Tidak misalnya nafsnya dicipta di alam lain, badannya dicipta di alam materi ini, lantas dikarenakan suatu kondisi tertentu, kalau dalam pendekatan filsafat peripatetik bahwa tubuh sudah memiliki kesiapan, maka dia menerimalah nafs dan dia bergabung. Nah, penggabungan ini kan banyak pertanyaan. Apakah dia penggabungan bukan hakiki atau penggabungan hakiki? Ya. Apakah dia istilahnya susunannya bersifat enzimami yang digabungkan saja, ataukah dia penggabungannya adalah ittihadi, kesatuan? Apakah enzimami atau ittihadi? Nah, Munasadra yang membangun pandangan bahwa keduanya itu dia bentuk susunannya adalah ittihadi, yakni suatu bentuk kesatuan, tidak terpisahkan. Sebab dia juga berasal dari satu sumber yang sama, yaitu jismi, yakni badan, jisim, materi, di mana dengan gerak substansi dia mencapai kesempurnaan tubuh badan manusia. Ya, badan kita ini kan dari segi unsur-unsur boleh jadi sama dengan unsur-unsur lain di luar. Tetapi kenapa dia memiliki bentuk kekhususan badan kita ini? Ya, dia tidak serupa dengan misalnya badan hewan gajah misalnya, badannya kuda dan lain sebagainya. Dia mempunyai karakteristik tersendiri badan kita ini. Dari suatu perjalanan
gerak substansi daripada jisim tersebut. Karena itu pada tingkatannya lahirlah badan kita dan lahirlah nafs itu juga. Dua entitas yang tidak sama. Badan tetap adalah materi dan nafs, dia tadi itu yang saya jelaskan, awalnya berada pada akhir daripada geraknya materi dan awalnya daripada non-materi. Kemudian nafs ini mempunyai potensi untuk menjalani kesempurnaan tidak seperti tubuh. Konsumsi kesempurnaan tubuh ya tetap dia materi. Untuk terjaga materi, badan materi butuh dengan sumber-sumber materi. Tetapi kesempurnaan daripada nafs berikutnya dia bukan lagi terhadap materi, tetapi tetap memakai wadahnya adalah materi. Nah, ini kita pernah di mana ya saya isyaratkan bahwa pada tahap awal manusia Al-Quran mengisyaratkan sebagaimana pandangan dua filosof bahwasanya manusia pada awal kehidupannya dia tidak mempunyai pengetahuan. Dan pandangan ini juga menolak pandangan filosof barat bahwa terdapat pengetahuan fitri pada manusia yang diletakkan pada dirinya. Tapi menurut filosof Islam, ketika manusia lahir, dia tidak mempunyai pengetahuan. Man faqada ihsan, faqada ilman. Sebenarnya juga ini berasal dari ungkapan Aristoteles pada awalnya, kemudian masuk kepada filsafat Islam. Man faqada ihsan, siapa yang tidak mempunyai his, yakni indra, faqada ilman, maka dia tidak mempunyai ilmu. Nah, ini bisa kita lacak dalam apa istilahnya korelasinya Islam, syariat atau wahyu. Ya. Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun, la ta'lamuna syai'an. Syai'an di sini dalam bentuk nakirahnya, ya, tidak sama sekali mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian dia menjadikan bagimu penglihatan, menjadikan bagimu pendengaran, menjadikan bagimu fuad, afidah, fuad, kalbu. Semoga kalian bersyukur. Nah, di ayat lain juga fakultas-fakultas inilah merupakan wadah untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Karena itu terkadang dia punya makna yang sama dengan akal. Sebagaimana pernah kita isyaratkan pada awal pertemuan kita, kalau tidak salah pertemuan kedua, ya nafs itu dalam berbagai penggunaannya kadang dia sesuai dengan akal penggunaannya, kalbu, ruh dan sebagainya. Dan kadang itu juga semua mempunyai kesamaan penggunaan, tapi terkadang juga menemukan perbedaan penggunaan. Dalam artian jika kita meninjau kesamaan penggunaannya, ya nafs itu adalah akal itu juga, nafs itu adalah kalbu itu juga, nafs itu adalah ruh itu juga. Ya, itu maksud daripada kesamaan penggunaan. Nah, jadi kalau kita lihat pandangan Mulasandra bahwasanya nafs itu berasal dari jasmani.
lewat pergerakan substansi. Karena itu yang menjadi asli di dalam pembahasan penting dalam persoalan nafs adalah keberadaan gerak substansi di dalam filsafat mula sadra. Di sini ada hal yang kita bisa bahas tentang persoalan tadi dalam uraian Urafa, di mana kita temukan perkataan dari Jalaluddin Rumi. Dia menyebutkan bahwa pergantian bentuk dari jamadi itu seperti batu-batu, yakni maksudnya benda-benda yang tidak mempunyai hidup, daya hidup, itu disebut jamadi. Dia memandang bahwa untuk mendapatkan kehidupan nabati harus melewati jamadi dan menemukan kemadatian. Dan untuk mendapatkan hewani dia harus melewati nabati. Demikian juga untuk mendapatkan insani dia harus melewati semua itu. Yang paling terakhir tentunya hewan. Di dalam sebuah syairnya dia berkata, Asjamodi murdam wanomi sudam. Dia berkata bahwa saya dari jamadi mati. Jamadi itu maksudnya itu tadi, yakni benda-benda yang tidak hidup seperti batu, emas, perak, dan lainnya. Yakni tidak ada hidup di situ, tidak ada nafs tumbuhannya. Ya, masih paling rendahnya materi. Dia mengatakan asjamadi murdam wanomi sudam. Dia mengatakan saya dari jamadi itu mati dan saya menjadi tumbuh. Wanomi sudam. Jadi saya sudah menjadi entitas tumbuh, yakni misalnya pohon tumbuh. Kemudian dia mengatakan wazenamo murdam ze hewon sarzadam. Jadi dia mengatakan saya dari tumbuh mati, kemudian saya muncul sebagai hewan. Kemudian dia mengatakan lagi murdam az haywanu insan sudah. Dia mengatakan saya mengalami kematian dari hewani dan saya menjadi manusia. Pasti sampai zemurdan kam sudah. Karena itu mengapa saya takut mati? Ya. Jadi menurut dia untuk mendapatkan perjalanan kesempurnaan sampai pada insan melewati tahap-tahap kematian. Ya, ini tahap-tahap pergerakan dari jamad, jisim, kemudian nabati, tumbuh, kemudian hewani, hewan, baru insan yang paling terakhir. Nah, Mullah Sadra mengatakan perubahan-perubahan nafs dan pergerakannya dari jismiyah menuju kepada tumbuhan, kemudian menuju kepada hewan, dan kepada insan. Itu dia lakukan perjalanan tahap kesempurnaan untuk mendapatkan nafs insani. Dan dia mengatakan bahwa perubahan-perubahan nafs dari tahap-tahap nafs itu ada dua bentuknya. Di mana tahap perubahan-perubahan pertama disebut dengan pisini. Pisini itu maksudnya kedahuluan, yang dahulu. Dan kemudian perubahan-perubahan yang bersifat pasini, yakni yang kemudian yang akan datang. Nah, yang terdahulu itu perubahan yang dialami itu tadi jamadiyat, wa nabatiyat, wa hewaniyat. Yani jamadi, kemudian nabati dan hewan. Itu merupakan pergerakan yang mendahului. Nah, barulah kemudian pergerakan
fasini yang kemudiannya itu yang itu tadi kita sudah syaratkan, yaitu sebagai akal munfa'il, yakni menerima reaksi, yakni reaksi, wa'ak bil fi'il, kemudian bil fi'il sudah aktif, dan kemudian fa'al. Inilah pergerakan daripada nafs. Dua tahap pergerakan, tahap dahulu, kemudian tahap kemudian. Kalau istilahnya di sini dengan fasini, ya. Nah, menurut dia semua pergerakan ini daripada nafs itu adalah tidak terpisahkan daripada nafs manusia. Adapun pergerakan yang dahulu itu disebut dengan pergerakan muqaddimah dan persiapan. Jadi merupakan suatu pergerakan yang mengambil bentuknya dengan bantuan gerak substansi itu tadi. Sampai nafs kemudian mendapatkan bentuknya yang non materi dan kemudian mengalami pergerakan-pergerakan tadi itu, yakni munfa'il, bilfil, dan fa'al. Nah, kalau di dalam falsafah peripatetik juga ada pembagian pada awal keberadaan manusia itu disebut dengan akal hayulani. Hayula itu sebenarnya adalah materi awal, materi. Jadi pada tahap pertama dia dalam bentuk akal hayulani yang tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun. Baru kemudian disebut dengan akal bin malakah. Dia sudah memiliki pengetahuan. Kemudian mendapatkan akal bil fil, aktif. Dia sendiri memproduk pengetahuan. Dan kemudian akal mustafad. Nah, dalam pemikiran falsafah peripatetik juga dikatakan bahwa perbedaan antara filosof, ini dari Al-Farabi, perbedaan filosof dengan para nabi, bahwa filosof itu hanya sampai kesempurnaan akal secara bil fi'il, tidak sampai pada akal mustafad yang mendapatkan akal suci, mendapatkan wahyu. Sementara nabi itu adalah akal mustafad. Akal mustafad itu lebih tinggi daripada akal bil fi'il. Ini menurut pembagian akal dari filosof. Nah, sebab falsafah mula sadra ini berpijak pada gerak substansi, maka ada beberapa hal yang pantas kita jelaskan seputar permasalahan ini. Pertama, bahwasanya materi itu sendiri tidak pernah dia tidak bergerak. Jadi materi itu pada hakikatnya dicipta memang dalam entitas bergerak. Karena itu materi tidak pernah dia tidak bergerak. Dia senantiasa mempunyai pergerakan. Dan pergerakannya di dalam substansi dan juga di dalam aksiden. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa filosof selain mula sadra, seperti filosof peripatetik, filosof iluminasi, itu cuma memandang yang terdapat gerak pada materi itu hanya gerak aksiden. yakni perubahan sifat-sifat maksudnya, seperti warna. Itu aksiden. Sebab warna itu tidak bisa mempunyai wujud sendiri tanpa dia menempel pada wujud lainnya. Jadi kita tidak pernah mempunyai warna di luar tanpa dia menempel pada yang lain. Nah, menurut filosof lainnya yang bergerak itu hanya aksiden saja. Ada berapa 10 yang masuk kategori aksiden kalau tidak salah. Salah satu diantaranya misalnya kualitas. Ada juga kuantitas. Banyak yang masuk pada aksiden.
posisi, letak. Nah, Mullah Sadar mengatakan bahwa gerak itu tidak hanya pada aksiden, tapi pada substansi. Justru karena gerak substansi lah, maka aksiden juga mengalami pergerakan. Sebab aksiden ini kan hanya mengikut saja pada substansi. Dia kewujudannya itu tidak mempunyai kewujudan mandiri. Tapi kewujudannya itu dia istilahnya menempel pada wujud yang lain, ditabak mengikut pada wujud yang lain. Nah, karena itu menurut Mullah Sadar, gerak materi itu terjadi terus-menerus pada substansi dan aksiden. Oleh sebab itu, gerak itu merupakan esensi daripada materi itu sendiri dan terjadi di seluruh alam materi ini gerak. Terjadi di seluruh alam ini, materi mengalami gerak. Adapun mukadimah keduanya, pada setiap wujud materi itu terdapat potensi yang tersembunyi di dalamnya, yang mana dia sendiri diciptakan sebenarnya untuk tujuan itu, yakni tujuan yang tersembunyi di dalamnya. Dan pada setiap materi badan manusia terdapat potensi untuk terjadinya kehurusan nafs yang non-materi. Jadi pada tiap materi badan manusia itu terdapat potensi untuk kehurusan nafs non-materi. Jadi tersembunyi di situ. Dan potensi ini dia akan menampak, menjelma lewat gerak substansi. Ya, kita kan tahu bahwasanya materinya manusia berasal dari sperma dan ovum secara ilmu biologis. Yang mana di dalam sperma dan ovum ini terkandung memang nafs manusia. Sama misalnya dari tadi itu biji, ya. Biji beras misalnya, biji padi, ya, yang akan tumbuh menghasilkan nanti beratus-ratus bulir padi, itu berasal dari satu biji padi, tapi tersimpan potensi di situ pohon, dahan, ranting, dan padi-padi. Yang mana karena terjadi nafs nabati di situ, menghasilkan itu. Ya, jadi seperti itu juga pada materi badan manusia terkandung nafs mujarrad, tapi untuk terdapatnya ini atau munculnya ini nafs non materi melewati yang disebut dengan gerak substansi. Nah, menarik sekali yang pernah kita isyaratkan tentang surah Al-Mu'min. Laqad khalaqal insan min sulalatin min tin. Manusia dicipta daripada saripati tanah. Ya. Apalagi laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, tsumma khalaqnahu min nutfatin. Kemudian dia dicipta dari sperma. Kemudian dia diletakkan di tempat yang kokoh. Maksudnya ini sperma ini ditempatkan di tempat yang kokoh, yakni terjadi pertemuan dengan ovum yang ada di rahim. Nah, nanti setelah bertemu sperma dan ovum ini, semakin terjadilah potensi yang lebih dekat untuk terciptanya manusia. Terjadilah pergerakan perubahan. Dia berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah menjadi tulang. Kemudian dibungkuslah tulang-tulang ini dengan daging. Nah, baru kemudian setelah sempurna demikian itu, Tuhan mengatakan, ma'ansya'nahu khalqan akhar. Dari hasil gerak itu sendiri, kemudian muncullah sebuah ciptaan lain. Wa ansya'nahu, dan aku ciptakan dia khalqan akhar, ciptaan yang lain. Jadi tidak sama daripada substansi sebelumnya. Yakni dia bukan lagi substansi materi, tapi dia menjadi substansi yang non materi. Kemudian Tuhan mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yani maha mulia Tuhan
yang sebaik-baiknya pencipta ketika nafs sudah terjelma bagi manusia. Jadi dia tetap dari materi tersebut sebagaimana gambarannya dari tumbuhan, hewan, tapi memang materinya yang mempunyai potensi di situ, tersimpan memang di situ untuk munculkan nafs insani. Sama dengan misalnya dalam biji padi tersimpan nafs untuk tumbuh sebagai nafs nabati. Demikian pula pada spermanya hewan, misalnya kambing, dengan telurnya misalnya kambing, kalau ada pada betinanya seperti itu, tersimpan potensi untuk mendapatkan nafs kekambingan. Manusia juga seperti itu. Terdapat dalam materi tersebut untuk memunculkan nafs nafithiyah, nafs insani, yakni nafs nafithiyah. Ya. Nah, itu mukadimah kedua. Kemudian mukadimah ketiganya, bahwasanya persamaan dua atau beberapa sesuatu dalam satu materi itu tidak menjadi dalil bahwa dia juga mempunyai kesamaan pada akhir tujuannya. Karena itu kita bisa melihat misalnya tumbuhan dan hewan, kedua-duanya itu dari materi. Jadi dia berasal dari materi. Maksudnya nafs nabat dan nafs hewan itu juga berasal dari materi. Karena itu keduanya memiliki tanafus. Tanafus bernapas maksudnya. Tumbuhan juga bernapas dan mempunyai tagziah, yakni menyerap makanan atau memakan. Dan terus tumbuh, watawalid, dan melakukan keturunan. Tumbuhan juga melakukan keturunan. Hewan juga demikian. Yang mana pada satu sisi dia jadi hewan, tetapi apa istilahnya, nafs nabati juga berasal dari materi. Jadi dari materi itu bisa terhasilkan nabati dan bisa terhasilkan hewani, tapi sama-sama saja dari materi. Namun tujuannya yang berbeda, tujuan akhirnya. Nah, yang mana kemudian pada nafs hewani melebihi daripada nafs nabati. Nafs nabati tidak mempunyai gerak, tidak mempunyai kemampuan penginderaan, tapi mempunyai kesamaan. Seperti misalnya tadi itu tagziah, makan, menyerap makanan, kemudian taulid, melahirkan, ya. Demikian juga tanafus, bernafas, dan tumbuh, ya itu. Nah, demikian pula lah yang terjadi pada hewan dan manusia. Mereka mempunyai kesamaan dalam beberapa aspek. Dia mempunyai kesamaan di dalam gerak dan mempunyai potensi-potensi tumbuh, mempunyai juga persepsi indera. Tetapi kemudian dia mempunyai dua tujuan yang berbeda. Jadi secara tadi mempunyai kesamaan, tapi pada akhirnya dia mempunyai perbedaan secara tujuan. Sebab di dalam materi manusia itu terdapat potensi untuk menjadi manusia dan untuk menjelmanya yang disebut dengan nafs insani, nafs nafithiyah. Sementara pada hewan tidak ada potensi seperti ini yang tersimpan di dalam kemateriannya untuk memunculkan nafs insani. Ya kalau kambing misalnya dia hanya memunculkan nafs hewani kekambingan, kesapian dan lainnya. Nah, tapi semuanya itu karena gerak substansi tersebut. Jadi untuk mencapai kesempurnaan dan memperoleh nafs itu mestilah dengan jalan gerak substansi. Nah, inilah sisi keunggulan daripada falsafah sadra yang bisa
membuahkan suatu pandangan yang lebih spesifik daripada pandangan yang lain. Sekiranya mula sadra tidak juga mempunyai pandangan tentang gerak substansi, tentunya dia tidak bisa membangun konsepsi tentang apa istilahnya nafs, yang mana kemunculannya secara awal adalah materi, yaitu jismaniyatul hudus, yakni kehudusannya, kemunculannya adalah jismania, kemudian rohaniyatul baka, tetapi keberlanjutannya, kelanggengannya adalah bersifat non materi dan rohani, tanpa dibantu dengan bangunan filsafat ontologi mula sadra dengan adanya yang disebut dengan gerak substansi. Itu tidak bisa diperoleh pandangan tentang nafs seperti ini. Makanya tidak ada filosof pun yang sama pandangannya mula sadra sampai yang kita tahu sekarang ini. Mungkin kalau kita menelaah, ya mungkin kita akan temukan sama dengan pandangannya. Kalau filosof barat, rata-rata mereka karena memang falsafahnya paling akhir diambil dari falsafah peripatetik, yakni Ibnu Sina dan Ibnu Rus, maka pandangannya seperti pandangan filosof peripatetik, yaitu nafs itu dicipta dan digabungkan kemudian dengan badan. Tapi mereka pada akhirnya meninggalkan pemikiran Plato, di mana Plato memandang bahwa nafs itu adalah rohaniyatul kadim. Dia sudah memang secara kadim ada dan non materi tentunya, karena kadim, sesuatu yang kadim adalah non materi. Ya, jadi dia berasal dari non materi dan keberlanjutannya pun non materi. Yang mana telah kita tinjau kebatilan dari pandangan ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali pada berbagai ayat Al-Quran dengan pandangan mula sadra, itu bisa memberikan kita inspirasi lain di dalam tafsiran ayat-ayat. Jadi tadi itu wa nafsi wa masawaha, misalnya kita bisa mungkin pikirkan wa nafsin dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maksudnya penyempurnaannya itu yakni peralihannya dari yang non materi, yang dari materi tadi berkat daripada gerak substansi menjadi sesuatu yang non materi. Kemudian ketika dia sudah berada pada non materi, dia itu pada titik awal saja non materi, dan dia akan melakukan perjalanan penyempurnaan sesuai dengan dia punya perjalanan kesempurnaan, yakni apa yang diperoleh. Jadi santapannya nafs dan santapannya badan itu sudah berbeda. Kalau badan tetap santapannya materi, tapi nafs santapannya sudah yang bersifat non materi, karena itu perlawanan dia dari kenabatian dengan kehewanan. Semakin nafs ini jauh daripada kenon materian, kenabatian dan kehewanan, yakni kematerian, maka dia akan semakin memperoleh kesempurnaan. Semakin dia mendapatkan sempurna. Karena itu dia punya kesiapan untuk terpisah secara penuh dengan badan. Terpisah secara penuh dengan badan. Itu nafs. Makanya ketika dia terpisah dengan badan, dia tetap eksis. Dia tidak hancur, dia tidak musnah. Karena memang dia punya kesiapan untuk tidak lagi bergantung kepada badan. Ya, seperti itu. Meskipun juga nafs pada tahap perjalanannya bergantung pada badan atau berkait dengan badan, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa esensi daripada nafs adalah wujud ta'aluki, yakni wujud yang terkait dengan badan. Karena itu kesempurnaan daripada nafs juga dia peroleh dengan kontaknya dengan badan, terkaitnya dia dengan badan. Makanya ya kita lihatlah di sini dukungan riwayat. Ya, seperti misalnya adunya masraatul akhirat. Dunia ini adalah sawaladangnya akhirat. Kemudian dunia ini adalah tempat untuk beramal. Sementara akhirat itu tempatnya untuk dihisab. Yakni apa? Yakni nafs masih sejak kalau dia mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan badan, maka masih dia bisa menggunakan badan sebagai wasilah
untuk mendapatkan kesempurnaan-kesempurnaan. Kalau dia sudah terlepas dari badan, ya dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan wasilah untuk mendapatkan kesempurnaan-kesempurnaan. Tidak ada lagi mata indera yang bisa digunakan, tidak ada lagi pendengaran, telinga yang bisa digunakan, dan sebagainya. Ya, jadi karena itu dunia inilah tempatnya untuk nafs beramal. Wa nafsin wa ma sawwa. Disinilah kita betul-betul harus melihat ayat suci Al-Quran. Ya, filosof Sadra Ibnu Muta'ala di sini keunggulannya, dia tidak kering hanya akal, tapi wahyu adalah sesuatu yang punya nilai pengetahuan, ma'rifat, yang bisa membantu kita untuk lebih menyempurnakan kita punya pengetahuan dan ma'rifat. Demikian juga suhud irfani. Jadi kita lihat wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafs beserta penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada nafs fujur dan takwa, karena memang dia masih ada dalam dualitas. Secara potensi, satu kakinya masih menginjak materi, satu kakinya ada pada non materi. Ada yang materi ini dia masih cenderung ke hewanan, dia masih cenderung ke nabatian. Ada di sini fujur. Tapi di sini satu kakinya takwa. Di sini bisa meruhani, bisa mencapai nafs malaikat. Ya, wa nafsin wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kada aflaha man zakkaha. Di sini tadi menariknya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dari kehewanan dan kenabatian. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya, yang mengikuti kecenderungan kepada tetap kehewanan dan kenabatian tersebut. Menarik sekali Mullah Sadra. Kalau Ibnu Sina tidak bisa kita sebenarnya korelasikan dengan ayat seperti ini. Nafs, kalau dia dicipta di alam lain, masuk ke alam tubuh, apa yang membuat dia kotor? Kenapa mesti dia kotor? Kan begitu, dia kan bersih tadi. Apa gunanya dia sudah bersih mau dikotori lagi? Nah ini, ya. Apa gunanya? Dia dicipta memang di alam yang non materi. Dia bersih di situ, tidak kotor. Kenapa dia harus lagi dimasukkan di tempat yang kotor? Kemudian dikotori, baru lagi membersihkan diri. Ya, sangat tidak suatu tinjauan yang sangat istilahnya susah didapatkan korelasinya ini. Saya kira kita punya waktu sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Saya serahkan kepada Pak Moderator.